Halo semuanya, sesuai dengan judul, di video kali ini akhirnya aku bikin stationery haul. Ini aku ada perlengkapan alat tulis yang benar-benar buat nulis dan ada bukunya juga di satu toko yang namanya Papery Lab. Di sana itu mereka bukan cuma jual stationery doang, tapi jual planner sama jurnal juga. Ada gratitude journal, wiki journal, study planner, dan masih banyak lagi. Terus ini nih yang perlu di highlight, mereka itu ngejual produknya sendiri, jadi ini buatan lokal. Oke, ini produk stationery-nya udah aku tunjukin, saatnya review lengkap. Yang pertama ada glitter binder. Kalian bisa beli ini secara satuan ataupun bundle sama isinya seharga 180.000 dapat 4 insert. Kita bahas bindernya dulu ya. Jadi ini bindernya itu full glitter dan bakal bling-bling banget kalau kena cahaya. Warnanya rose gold, ini nggak bikin norak saat dilihat, malah kelihatan elegan. Terus dia juga ada pengunci klipnya yang berbentuk magnet dan ini kuat. Di bagian dalamnya kayak gini, ada banyak pocket, ada 3 slot pocket yang bisa diisi dokumen atau perkertasan gitu, dan ada 3 slot lagi buat nyimpen kartu atau kertas yang lebih kecil ataupun stiker. Binder ini pakai 6 ring, yang ringnya itu besi. Ini ringnya kuat dan kokoh, jadi nggak usah takut dia bakal kebuka tiba-tiba, dan hati-hati aja ya saat nutupnya, takut kejepit tanganmu. Sekarang kita bahas kertas buat isi bindernya. Ini tuh kalian bisa beli terpisah, jadi nggak wajib beli binder dulu buat dapetin kertasnya. Tapi kalau beli secara bundle pastinya lebih murah. Oh ya, ini pilihan kertasnya tuh ada banyak banget, saking banyaknya aku nggak bisa nyebutin, lihat aja di layar. Dan aku cuma milih 4 ini. Yang pertama ada weekly study plan. Jadi di satu sisinya itu ada Monday, Tuesday, Wednesday, dan di bawahnya ada notes. Sedangkan di sisi satunya ada Thursday free day sama Saturday Monday-nya disatuin. Jadi emang lengkap satu minggu. Aku juga ada kertas assessment task. Jadi ini ada kolom judul yang panjang ke bawah gini, terus ada tanggal, udah komplit belum, sama nilai. Ini bolak-balik, jadi bakal keisi banyak, dan aku lupa ngasih tahu kalau satu packnya itu isi 15 lembar. Terus aku ambil study plan juga, dan ini lengkap banget, satu halaman buat 1 hari study plan. Ini juga bolak-balik, jadi kalau ditotalin satu pack bakal dapat 30 hari. Terus aku juga ambil kertas polos yang bisa diisi dengan apapun, tapi ada motifnya, yaitu dot grid insert. Terus ini semua kertasnya aku masukin deh ke binder baru aku. Dan ternyata masih sisa banyak banget loh. Terakhir ini aku coba bleeding test 5 kali, 3 kali, sama 1 kali coret. Dan jawabannya adalah dia nggak nembus sama sekali, bahkan ngeghosting pun tipis. Oke, untuk bagian binder serta isinya selesai, kita lanjut ke produk berikutnya. Di sini aku juga beli pen case buat persiapan kuliah, karena kalian tahu sendiri lah ya, pen case kemarin aku itu rusak. By the way, ini kelihatan kayak dompet koin ya, tapi tenang aja, ini pen case kok. Ini resletingnya tuh lancar banget dan dalamnya kayak gini. Oke, nggak kelihatan ya. Jadi ini di bagian dalamnya itu ada kantongnya lagi, 2 bagian. Bisa kalian taruh pengeruk, penghapus, ataupun flash disk. Dan ini dia yang unik, dia bisa dipanjangin kayak gini. Dan ini bagian bawahnya itu pipih gepeng datar gitu, jadi dia bisa diberdiriin juga. Ini aku udah isi sama stationery yang aku dapetin juga di Papery Lab. Ternyata pen case ini tuh emang tinggi, jadi bisa diisi tombol ataupun kertas-kertas yang lebih tinggi dari stationery pada umumnya. Tapi walaupun tinggi, ini nggak bakal kesusahan ngambil stationery-nya karena bisa ditarik ke bawah kayak gini. Ya, aku sangat tidak menyesal memiliki pen case ini. Selanjutnya di sini aku ada banyak banget stationery. Di sini ada 2-in-1 cutter gunting, highlighter jendela, highlighter glitter, pensil yang gak bakal habis, pulpen tapi isinya lem, pulpen biasa warna hitam, pulpen warna-warni yang warnanya anti mainstream, dan terakhir pulpen yang bisa dihapus. Tada, lengkap banget kan? Aku bakal review dari kanan ke kiri. Oke, jadi ini namanya itu cut and cut. Bentuk keseluruhannya kayak gini, di sisi kirinya cutter dan kanannya gunting. Jadi cutternya kayak gini, ukurannya pendek dan kecil, bukan cutter yang besar. Sedangkan kalau pengen ngeluarin guntingnya harus ditekan bagian ini, terus ditarik. Guntingnya juga gunting kecil dan dia dibantu perperan buat buka tutup. Jadi ini otomatis bakal ngangap karena ada perperannya. Cutternya tajam ya, buat adik-adik manis yang masih SD, kalau pengen punya ini hati-hati dalam menggunakan cutter. Begitu juga dengan guntingnya, ini tajam, nggak tumpul.
Menurutku ini praktis banget karena dia 2-in-1 dan bentukannya tuh kayak pulpen, jadi bakal muat di pen case tanpa makan tempat. Selanjutnya di sini aku ada window highlighter. Jadi dia itu ada dua sisi. Sisi pertama ini buat highlighternya. Dia emang transparan di tengah sesuai namanya window. Fungsinya itu biar kita bisa ngintip tulisan yang bakal di highlight, biar nanti nggak kebablasan pas nge-highlightnya. Terus di sisi satunya ada fine tip. Bahasa gampangnya sih ini kayak spidol. Dan ini dia untuk swatchnya, aku punya warna oranye dan warna hijau. Aku suka sih sama warnanya, bukan neon atau yang gonjreng gitu. Lanjut, ini juga masih highlighter, tapi ini cukup unik karena dia berglitter. Namanya Spark Glitter Highlighter. Sama, dia juga ada dua sisi. Yang pertama sisi buat nge-highlight, yang menurutku tipnya lebih kecil dibanding tadi. Dan ada sisi fine tipnya juga. By the way, kalau digerak ada bunyinya gitu loh. Pas pertama kali coba itu aku kaget karena dia jauh lebih tinggi dari ekspektasi aku. Dia warnanya soft banget, aku kira bakal becek gitu loh. Jadi ini aku tebelin biar kalian bisa lihat warna aslinya. Untuk fine tipnya juga menurutku lebih tipis dibanding yang atas. Jujur aku seneng banget dia warnanya soft kayak gini dan gak nembus. Jarang banget aku nyobain glitter highlighter yang glitternya kelihatan tapi warnanya soft kayak gini. Lanjut, di sini aku punya pensil yang unik banget, namanya itu Graphite Pencil. Kenapa aku bilang ini unik? Karena bentukannya tuh kayak begini. Dan tahu nggak sih kalau pensil ini tuh nggak habis-habis? Ini ukuran tipnya 0,5 dan ketebalannya tuh B ya guys, bukan 2B, lebih tipis dikit. Nih, untuk ketebalan warnanya emang nggak segonjreng 2B, tapi masih gonjreng kan? Ini juga pensilnya tuh kokoh banget, walaupun aku gini-giniin, dia nggak patah. Buat kalian yang males ngeruk pensil, mending beli pensil ini, pasti nggak bakal habis, palingan hilang. Oke, mending lanjut aja. Di sini aku punya stationery unik lainnya, yaitu glue pen. Ini kalau dilihat-lihat bentukannya beneran kayak pulpen ya, tintanya pun kayak pulpen, padahal isinya adalah lem. Jadi dia ini retractable dan masih disegel, jadi lemnya nggak bakal bleber ataupun kering. Untuk isinya bakal kayak gini, beneran lem tapi versi cair dan berwarna. Ini bisa dijadiin lem kertas yang ukurannya kecil-kecil ataupun glitter. Terus siapa tahu ada yang kepo sama warna hijaunya, warnanya kayak gini ya. Lanjut, ini bentukannya mirip sama glue pen tadi, tapi yang ini beda, namanya Click Gel Ink Pen. Kalau yang ini beneran pulpen dan dia ukurannya 0,5, tentunya dia retractable dan punya rubber grip yang empuk, dan tipnya seperti ini. Ini masih disegel ya guys, bukan bleber. Oh ya, jangan ketipu sama warnanya ya, walaupun ini warna-warni, dia itu tintanya tetap warna hitam. Nanti ada kok tinta warna-warni. Jujur ini enak banget pas ditulis dan tintanya itu pekat. Nah, yang ini baru pulpen tinta warna-warni. Namanya Style It Color Gel Ink Pen. Ini satu pulpen full satu warna, bahkan rubber gripnya pun sama banget warnanya kayak si warna pulpen. Dia pakai bahan doff, jadi dia nggak mantulin cahaya. Dan menurutku tintanya ini bukan tinta mainstream. Jarang-jarang aku punya color pen yang warna kuningnya itu bisa sejelas ini. Biasanya warna kuning color pen tuh nggak jelas gitu loh. Dan untuk warna hijaunya pun aku suka. Nyesel sih cuma punya dua, nanti aku bakal beli lagi sisanya. Stationery yang ini termasuk stationery unik, yaitu pulpen bisa dihapus. Namanya Undo It Erasable Pen, yang bagian atas putihnya ini yang bisa ngapus tintanya. Dia punya rubber grip yang lebih gemuk dibanding tadi, jadi ini lebih empuk. Dan awalnya aku bingung cara ngeluarin tipnya kayak gimana, ternyata diputer kayak gini. Ini aku pengen ngasih disclaimer buat kalian, kalau pulpen yang bisa dihapus itu emang tintanya nggak sepekat pulpen yang nggak bisa dihapus. Menurutku untuk kenyamanan saat menulis dia nyaman banget sih. Dia licin jadi bisa satset selesai. Terus untuk ngapusnya juga gampang, tinggal digosok kayak penghapus biasa, dia bakal hilang. Untuk warna birunya menurutku ini tetap pekat, nggak sememudar warna hitam yang tadi, jadi dia tetap warna biru tua. Dan karena ini ujung penghapusnya lancip, jadi kalian kalau misalnya pengen ngehapus secara detail bisa pakai yang ujungnya aja biar nggak kehapus semua. Nah, stationery satuan ini udah selesai aku review, tapi masih ada satu stationery yang nyisa nih. Jadi, aku juga punya pastel highlighter yang langsung satu set. Ini bundle ada 6 warna. Bentukan highlighternya menurutku ini unik dan minimalis karena dia cuma lurus gini aja dan full satu warna. Highlighter ini dual tip, jadi tip satunya itu tip yang tipis. Ini bisa banget buat lettering, tapi ini bukan brush pen ya, soalnya dia kaku. Dan sisi satunya ada tip yang lebih tebal, tapi ini nggak setebal highlighter window ya. Pas pertama kali coret, menurutku warnanya nyaman untuk dilihat, dan pas buat lettering juga ini bisa diatur ketebalannya.
Terus ini dia untuk swatch warnanya. Aku suka sih warna soft pastel kayak gini, soalnya buat dicoret di buku LKS yang tipis itu dia nggak nembus. Produk terakhir di sini aku punya perkertasan, lebih tepatnya hal-hal yang berhubungan dengan planner. Aku punya weekly planner notepad dan juga to-do list. Notepad ini bagian belakangnya itu dilengkapi dengan yellow board, jadi dia lebih kokoh dan gak bakal pengok-pengok kalau mau nulis sambil berdiri. Di sini cuma ada 6 hari dari Monday sampai Saturday, nggak ada Sunday karena dia hari libur, nggak tahu juga sih ngasal. Dan di bagian bawahnya ada notes, ini panjang banget sih, jadi bisa diisi Sunday di bagian situ. Anyway, ini ada 48 lembar ya. Untuk to-do listnya juga sama kayak weekly plan, di bagian belakangnya itu ada yellow board yang bikin kokoh notepadnya. Bedanya untuk kertas to-do list di sini ada 3 warna yang berbeda, ada warna ungu, hijau, sama warna pink. Tapi untuk jumlah kertasnya sama-sama 48 lembar ya. Kalau kalian bingung cara ngisinya gimana, nih aku tunjukin. Kalau udah selesai aku coret garis miring kayak gini. Kalau belum aku kosongin, kalau aku pindah ke hari berikutnya pakai tanda panah begini, dan kalau nggak jadi aku coret begini. Sedangkan untuk weekly plan-nya kayak gini, anggap aja aku masih anak sekolahan, jadi aku isi buat PR lah, ada kerja kelompok, ketemu sama teman di bagian atas, terus bagian bawahnya aku kasih tanggal. Pokoknya di bagian atas itu lebih kegiatan yang harus aku lakuin, sedangkan untuk yang di bawah alias notes itu lebih ke pengingat kayak ulang tahun teman atau ulang tahun pacar aku nih, si Mark. Nggak, bercanda. Oke, jadi aku udah selesai nge-review semua produk dari Stationery Haul kali ini. Akhirnya ya, saya bisa memenuhi keinginan kalian buat bikin Stationery Haul lagi. Kebetulan juga aku pengen kuliah, jadi stationery ini sangat bermanfaat buat aku. Tada! Semua produk ini aku beli di satu toko aja yang namanya Papery Lab. Nanti aku bakal taruh link produknya di description box ya. Awas aja masih ada yang nanya. Jadi selesai sampai sini. See ya on my next video. Do not forget to be grateful today and bye-bye. Boom!